Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri Nafasya Rahma Safitra, NPM 2017051023, Fahri Askanur 2017051054, Fatur Rahman Rais 2057051003. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai eksperimen board tugas ke-1, yaitu aplikasi Transface, yaitu aplikasi untuk mengenali wajah bagi penderita prosopagnosia berbasis facial recognition system. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu tentang aplikasi kami ini, yaitu jadi aplikasi ini merupakan aplikasi untuk penderita prosopagnosia atau buta wajah, di mana penderitanya ini sulit untuk mengenali wajah seseorang. Dilengkapi dengan teknologi facial recognition system, yaitu untuk mengidentifikasi dan memverifikasi wajah seseorang yang tersambung ke database. Selanjutnya, jadi ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah customer, yang kedua problem, yang ketiga solution, yang keempat risk case assumption, yang kelima method, dan yang keenam adalah success criterion. Langsung saja kita ke topik bahasan yang pertama, yaitu customer. Customer untuk aplikasi ini adalah penderita prosopagnosia, disebut juga face blindness atau buta wajah. Prosopagnosia ini merupakan kondisi di mana seseorang itu sulit untuk mengenali wajah seseorang. Bahkan di kondisi yang sudah parah, dia tidak bisa mengenali wajah dirinya sendiri. Gangguan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu developmental prosopagnosia, yaitu terjadi tanpa adanya trauma pada otak. Kelainan ini timbul sejak lahir. Dan yang kedua adalah acquired prosopagnosia, terjadi karena ada trauma otak, kecelakaan, hingga stroke. Sayangnya hingga kini untuk gangguan ini atau penyakit ini itu belum ditemukan obatnya atau pengobatannya. Jadi si penderita hanya mengandalkan ciri-ciri fisik seperti bentuk fisiknya atau model rambutnya, postur tubuhnya untuk mengidentifikasi orang di sekitarnya. Selanjutnya, jadi problem berdasarkan customer yang telah didefinisikan tadi, yaitu bahwa si customer ini memiliki kesulitan untuk mengenali wajah seseorang. Lalu dengan adanya kesulitan itu akan berpotensi menimbulkan masalah sosial. Misalnya si penderita ini sering dikira sombong atau cuek oleh orang-orang di sekitarnya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahri Aska. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke solution. Jadi solution ini berisikan fitur-fitur yang disediakan oleh aplikasi kami. Ada 3, yaitu pertama itu ada menggunakan teknologi facial recognition system untuk mengidentifikasi dan memverifikasi seseorang secara real time melalui kamera. Jadi facial recognition system ini termasuk juga sistem identifikasi biometrik gitu. Jadi cara kerjanya itu mengidentifikasi wajah dari target menggunakan kamera atau bisa juga ntar pakai foto gitu, dan mencetak cetakan dari wajahnya lalu dicek ke database yang ada. Yang kedua itu ada memberikan fitur upload gambar untuk mengidentifikasi foto seseorang. Jadi selain menggunakan kamera secara langsung, secara real time, juga bisa
mengupload foto gitu yang berisikan wajah seseorang, jadi bisa dikenali di situ. Lalu yang ketiga ada memberikan fitur konsultasi dengan tenaga ahli untuk menjaga kesehatan mental penderita. Jadi kita bisa menghubungi psikiater untuk mengidentifikasi masalah psikologis yang user deritai. Selanjutnya ada risk case assumption. Risk case assumption ini berisikan syarat-syarat dari calon user yang cocok dengan aplikasi yang kami kembangkan. Yang pertama adalah mempunyai smartphone, karena aplikasi ini berbasis Android, jadi membutuhkan smartphone agar bisa digunakan. Lalu memiliki akses internet. Selanjutnya, customer ini merasa butuh alat bantu lain selain panca indera yang dimiliki. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatur Rahman. Silakan. Baik, selanjutnya adalah yaitu metode yang dilakukan untuk mengetahui masalah yang diderita oleh calon user atau calon customer. Itu dengan melakukan wawancara dengan calon customer yang menderita penyakit prosopagnosia ini. Lalu yang kedua yaitu melakukan studi literatur dengan para ahli. Baik, selanjutnya. Selanjutnya adalah sukses kriteria, yaitu kriteria sukses. Aplikasi ini bisa dibilang sukses jika masalah dan solusi valid dengan keadaan customer saat itu. Dan jika customer merasa terbantu dengan adanya aplikasi ini, maka aplikasi ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai ide aplikasi rekayasa perangkat lunak kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.